Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Erik Siregar. Saya adalah founder dari Smile Consulting. Kali ini saya akan berbagi sebuah materi yang berhubungan dengan overthinking dan bagaimana cara kita mengatasinya. Saya tidak akan berbicara tentang teori ya. Anda bisa cari sendiri apa definisi tentang overthinking. Ada yang mengatakan overthinking itu adalah cara seseorang berpikir terlalu berlebihan sehingga banyak mendatangkan hal-hal yang tidak nyaman. Salah satunya adalah kecemasan. Nah, dalam kasus-kasus hipnoterapi kita sering sekali menemukan seperti ini. Biasanya banyak yang melatar belakangi. Selain kecenderungan karena kebiasaan, ada juga karena faktor trauma di masa lalu atau kejadian yang membuat mereka seperti itu. Maka dari itu ada 4 tips yang bisa saya bagikan bagaimana caranya kita mengatasi overthinking ini. Ya. Yang pertama adalah melatih ketenangan. Saya ulangi, melatih ketenangan. Kenapa harus atau mengapa harus melatih ketenangan? Ini penting sekali. Karena biasanya orang yang overthinking itu susah tenang ya. Jadi pikirannya itu jalan-jalan terus. Jadi bukan hanya berpikirnya, tapi orangnya juga seperti keburu-buru gitu loh. Jadi apa-apa tuh jadi harus cepat, harus begini dan lain-lain. Nah, karena terbiasa dengan pola seperti ini, akhirnya mereka kehilangan ketenangan. Maka dari itu salah satu yang membuat orang itu supaya tidak gampang cemas dan lain-lain termasuk overthinking adalah dengan melatih ketenangan. Sesuatu yang dihadapi dengan tenang itu akan nyaman-nyaman saja dijalani gitu. Nah, melatih ketenangan ini bisa banyak cara ya. Salah satunya Anda bisa melatih ya meditasi misalkan. Meditasi ya, melatih ketenangan pikiran, atau Anda sering-seringlah mendengarkan audio relaksasi, atau bila perlu belajar hipnoterapi sekalian atau hipnosis untuk mengeksplor ini ya gitu. Atau juga buat Anda yang mungkin muslim ya, Anda bisa sering-seringlah berzikir, karena berzikir itu bukan hanya sekedar mengamalkan ibadah, namun juga bisa untuk melatih ketenangan batin ya, atau ketenangan jiwa juga. Nah, banyak cara ya. Kalau saya dulu biasanya kalau santai saya suka dengerin audio relaksasi, dan ketika saya zikir saya masukkan zikir itu sebagai bagian dari cara saya melatih ketenangan. Itu yang pertama ya, jadi melatih ketenangan. Yang kedua, belajar untuk fokus pada solusi. Nah, biasanya tidak semua pikiran yang kalau bahasa orang tuh berseliweran atau kesana kemari itu adalah pikiran kosong, belum tentu. Ketika seseorang bermasalah, itu biasanya pikirannya akan mencari jawaban, sehingga mencari kesana kemari, nggak ketemu lompat ke sini, nggak ketemu lompat ke sana. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak adanya fokus untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mencari solusi. Ketika muncul pikiran yang berlebihan, sebenarnya pikiran itu mengarahkan pada sesuatu yang ingin diselesaikan. Malah kebanyakan beberapa orang justru tidak fokus pada solusi. Ada yang mencari pelarian, ada yang justru mencari bukan hanya pelarian namun mencari alasan gitu. Sehingga tidak fokus pada apa yang ingin diselesaikan. Belajarlah untuk fokus pada solusi. Anda bisa tenangkan diri Anda tadi di step yang pertama. Setelah Anda menenangkan, Anda mencari kira-kira apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Karena pikiran itu tidak mungkin terus-menerus hadir kalau tidak ada sesuatu yang memicu. Pemicu itu bisa dari dalam atau dari luar ya. Jadi poin yang kedua adalah fokus pada solusi. Yang ketiga, berhentilah menjadi perfeksionis atau menuntut hasil yang sempurna. Ya, seperti video-video saya sebelumnya, jangan pernah menuntut hasil yang sempurna. Ketika Anda selalu menuntut hasil yang sempurna, diri Anda akan dibayangi dengan rasa kurang. Dan itu akan memunculkan overthinking atau pikiran yang berlebihan. Dan biasanya akan diikuti oleh perasaan-perasaan tidak nyaman, salah satunya adalah cemas. Kita harus ingat bahwa nobody perfect gitu. Apapun yang kita kerjakan gak mungkin ada yang sesempurna mungkin gitu. Artinya gak ada yang sempurna gitu loh. Mesti ada yang kurang. Misalkan Anda sudah mempersiapkan dengan matang, ada saja nanti halangan di jalan yang membuat Anda akhirnya tidak bisa sesempurna mungkin melakukan itu gitu. Makanya jangan pernah menuntut diri Anda yang sempurna. Justru nanti malah mendatangkan sesuatu yang tidak nyaman. Maka dari itu stop
stoplah menjadi perfeksionis karena Anda tidak membutuhkan itu. Anda harus menerima diri Anda apa adanya. Kalau memang ibaratnya kalau dari angka 1 sampai 10, kemampuan Anda baru di angka 6, ya terimalah. Anda tinggal belajar sehingga Anda bisa menaikkan diri Anda bisa ke angka 10. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, poin yang terakhir yang keempat adalah berdamai dengan pikiran dan perasaan. Nah, ini ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Ingat bahwa setiap pikiran yang muncul, setiap perasaan yang muncul, tidak semuanya selalu negatif dan tidak bermakna. Saya ulangi, setiap pikiran dan perasaan yang muncul tidak semuanya itu negatif dan tidak bermakna. Justru kadang-kadang perasaan yang gak nyaman itu bisa jadi dia mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalam diri Anda. Maka dari itu berdamailah. Anda tenangkan tadi, poin yang pertama, tenangkan diri Anda telusuri sebenarnya apa yang Anda butuhkan. Kenapa pikiran itu sering muncul? Kenapa perasaan itu sering muncul? Gak mungkin pikiran dan perasaan itu terjadi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terus Anda ingat atau sesuatu yang terus Anda pikirkan sehingga mengganggu perasaan-perasaan Anda. Terciptalah perasaan-perasaan yang negatif. Salah satunya di pikiran adalah overthinking. Munculnya perasaan namanya kecemasan secara berlebihan. Maka dari itu Anda coba berdamai. Banyak cara, salah satunya Anda bisa mungkin belajar sendiri. Atau mungkin buat Anda yang saat ini mengalami overthinking, ya, Anda juga bisa minta bantuan orang lain. Salah satunya mungkin hipnoterapi gitu. Anda bisa banyaklah menggali tentang ini. Maka dari itu dari poin 1 dan 4 ini Anda harus lakukan bukan hanya sekali ya. Anda tetap butuh latihan. Setelah Anda melatih ketenangan, Anda belajar untuk menemukan solusi. Kemudian stoplah atau berhentilah menuntut diri Anda sesempurna mungkin. Dan yang terakhir, belajarlah bagaimana caranya berdamai dengan pikiran dan perasaan. Karena ini nggak bisa dilatih hanya sehari 2 hari. Saya dulu belajar itu butuh setahun lebih ya untuk menyelami diri Anda sampai saya menemukan beberapa trauma atau gangguan-gangguan di masa lalu saya yang memang ada hubungannya dengan overthinking yang pernah saya alami, dan itu ya cukup lama saya mempelajari itu. Salah satunya saya belajar hipnoterapi dan beberapa pembelajaran yang lain. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagikan. Karena informasi seperti ini saya yakin akan sangat berharga sekali buat orang-orang di luar sana. Dan mungkin lewat Anda akan menjadi sesuatu yang baik juga. Ya, artinya berbagi kebaikan dan akan menjadi kebaikan buat kita semua. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.